Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan tentang materi surat tugas. Dan kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu Fabrio Dwiyansa dan Novia Ratna Safitri. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan beberapa materi, dan materi dalam surat tugas tersebut antara lain: yang pertama, pengertian surat tugas; kedua, ciri-ciri surat tugas; ketiga, macam-macam surat tugas; keempat, bagian-bagian surat tugas; kelima, syarat penulisan surat tugas; keenam, fungsi dan tujuan surat tugas; ketujuh, penulisan surat tugas; dan yang terakhir, contoh surat tugas. Pengertian surat tugas. Surat tugas adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu, di mana isinya menugaskan seorang pegawai atau staf untuk melakukan suatu pekerjaan. Surat tugas adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang lebih tinggi dan ditujukan kepada pihak bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Surat tugas diperlukan agar penerima tugas memperoleh pengesahan formal terhadap tugas yang harus dilaksanakan. Pengertian surat tugas menurut para ahli. Yang pertama, Dictionary of International Trade. Surat penugasan, Letter of Assignment, adalah dokumen yang digunakan oleh pemberi tugas untuk memberikan hak kepada pihak ketiga. Yang kedua, Wikia PBN. Surat tugas atau ST ialah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat atau pegawai lain yang diberi tugas yang memuat apa yang harus dilakukan. Surat tugas digunakan untuk melaksanakan kegiatan kedinasan dalam jangka waktu tertentu, seperti perjalanan dinas dalam negeri. Ciri-ciri surat tugas. Berikut ini terdapat ciri surat tugas antara lain sebagai berikut. 1. Menerangkan bahwa adanya penugasan atas wewenang terhadap orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kedua, menggunakan bahasa yang baku, singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Ketiga, menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Keempat, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Kelima, format surat tertentu. Keenam, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Ketujuh, menggunakan salam pembuka dan salam penutup. Macam-macam surat tugas. Terdapat bermacam-macam surat tugas sesuai dengan keperluan dari seseorang atau instansi yang bersangkutan. Berikut ini beberapa contoh surat tugas, baik surat tugas dari instansi maupun perorangan. Antara lain: 1. Surat tugas karyawan. 2. Surat tugas guru. 3. Surat tugas guru pengganti sementara. 4. Surat tugas guru penanggung jawab kegiatan. 5. Surat tugas penanggung jawab acara. 6. Surat tugas mengikuti bimbingan. 7. Surat tugas perusahaan. 8. Surat tugas organisasi. 9. Surat tugas mengikuti workshop. 10. Surat tugas kepada siswa. 11. Surat tugas pengawasan. 12. Surat tugas perjalanan dinas. 13. Surat tugas pramuka. 14. Surat tugas sekolah. 15. Surat tugas pengambilan dokumen. 16. Surat tugas untuk pengurusan dokumen. Dan yang terakhir, surat tugas layanan jasa. Bagian-bagian surat tugas. Bagian surat tugas terdiri dari: 1. Kepala surat atau kop surat sebagai identitas dari pengirim atau penerbit suatu surat. 2. Judul surat ditulis dengan huruf kapital dan ditulis di bagian tengah. 3. Nomor surat merupakan penomoran yang sudah urut dan sistematis. Keempat, identitas pejabat pemberi tugas. Kelima, identitas pegawai atau staf penerima tugas. 7. Isi surat tugas yang menjelaskan tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan penerima tugas, jangka waktu, dan pertanggungjawaban. Ke-8, tempat, tanggal, bulan, dan tahun pemberian tugas. 9. Kolom tanda tangan pihak pemberi tugas dan penerima tugas beserta dilengkapi materai. Syarat penulisan surat tugas. Karena surat tugas merupakan salah satu bentuk surat formal, sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan kaidah yang baik dan benar.
Penjelasan ini terkait dengan bahasa, yaitu yang pertama, bahasa baku, bahasa jelas atau tidak bermakna ganda. Kedua, lugas, tidak mubazir, tidak banyak basa-basi, mengikuti perkembangan bahasa surat. Ketiga, efektif dan efisien. Keempat, bernalar. Fungsi dan tujuan surat tugas. Berikut ini terdapat beberapa fungsi surat tugas antara lain sebagai berikut. Sebagai dokumen pengesahan formal bagi penerima tugas terhadap tugas yang harus dijalankan. Dapat membantu mempermudah tugas pejabat pelaksana tugas dalam berhubungan dengan instansi atau lembaga yang berhubungan dengan tugasnya tersebut. Adapun untuk beberapa tujuan pembuatan surat tugas antara lain bukti legal di mata hukum. Tujuan surat tugas tak lain ialah sebagai salah satu bukti legal atas penugasan seorang pejabat atau suatu pekerjaan sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga bukti ini kadangkala memberikan efek positif kepada pihak terkait untuk memberikan persetujuan. Penulisan surat tugas. Yang pertama, identifikasi jenis huruf. Kedua, membuat pembuka dan penutup surat dengan baik. Ketiga, tetapkan maksud atau tujuan surat. Keempat, pemilihan bahasa dengan baik. Kelima, panjang isi surat. Keenam, kepala surat tugas. Ketujuh, batang tubuh surat tugas. Dan yang terakhir adalah kaki surat tugas. Dan berikut adalah salah satu contoh surat tugas dari pemerintah Bandar Lampung yang bersifat surat tugas kedinasan. Dapat diperhatikan dan dibaca dengan seksama. Kesimpulan dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa dalam menulis surat, meskipun hanya terdiri dari 1 atau 2 lembar saja, kita tidak boleh sembarangan dalam membuatnya, terutama untuk surat-surat yang sifatnya resmi atau formal, termasuk surat tugas. Sehingga baik itu surat pengantar atau pekerjaan, atau bank yang mengirimi Anda pengingat, atau surat penerima perguruan tinggi, surat-surat masih merupakan cara komunikasi yang penting. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui seluk-beluk penulisan surat. Oleh karena itulah, surat tugas dapat diartikan sebagai surat resmi yang wajib digunakan dalam administrasi untuk melimpahkan mandat atau amanah. Surat tugas dapat didefinisikan sebagai surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang memiliki jabatan lebih tinggi yang ditujukan kepada pihak bawahan atau untuk melaksanakan surat tugas tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternyata surat tugas bukan hanya dikeluarkan oleh instansi atau lembaga pemerintahan dan swasta, tapi ini bisa juga dibuat oleh organisasi atau individu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 18, mengenai materi surat tugas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.